Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sylvia Salsabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Ingin tahu pembahasannya seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai ya. Di video kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian teks anekdot. Yang kedua ada ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga ada struktur teks anekdot. Dan yang keempat ada unsur kebahasaan teks anekdot. Keempat pokok pembahasan ini akan kita kupas satu persatu dalam video berikut ini. Jadi teman-teman, teks anekdot sendiri merupakan cerita singkat yang bersifat lucu dan juga mengesankan. Teks anekdot ini biasanya mengenai tokoh-tokoh penting dan juga berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Nah, teks anekdot ini bertujuan untuk menyampaikan kritik serta sindiran secara halus dan mampu membangkitkan tawa bagi siapapun yang membacanya. Teks anekdot ini juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri teks anekdot ada 4. Yang pertama, teks anekdot ditulis berdasarkan kisah nyata. Yang kedua, teks anekdot menampilkan tokoh-tokoh penting maupun tokoh-tokoh yang dekat dalam kehidupan. Yang ketiga, teks anekdot bersifat humoris serta bertujuan untuk menyindir. Dan yang keempat, teks anekdot terselip kritikan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi, kedua, orientasi, 3, krisis, 4, reaksi, dan 5, koda. Struktur yang utama yaitu abstraksi. Abstraksi ini terletak di awal teks anekdot yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot itu sendiri. Dan yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian awal kejadian cerita dan menjelaskan mengapa cerita utama tersebut bisa terjadi. Struktur teks anekdot yang ketiga adalah krisis. Nah, bagian krisis ini menjelaskan suatu pokok masalah utama secara unik dan tidak biasa. Kemudian, struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Nah, bagian reaksi ini menjelaskan penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Nah, yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian penutup ataupun bagian akhir dari teks anekdot. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur kebahasaan teks anekdot ya teman-teman. Unsur kebahasaan teks anekdot yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya retoris atau kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau kalimat persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai materi teks anekdot yang sudah kita pelajari di awal tadi, bisa kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan bersifat lucu dan bertujuan untuk menyampaikan kritik. Tetapi kritik yang disampaikan dalam teks anekdot tidak dengan cara yang kasar maupun menyakiti. Biasanya teks anekdot disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan dalam memahami materi teks anekdot ini? Jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel ini untuk menonton video-video pembelajaran yang lain. Saya Sylvia Salsabila pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.